Nah itu kalaupun diberi, maka itu bukan karena kehebatan doanya, bukan, karena memang karunia Allah. Karena kalau dibanding antara doa yang disampaikan dengan kenikmatan yang Allah berikan dan keagungan hak Allah untuk disembah, jadi untuk disembah itu jauh lebih besar itu semua. Jadi kenikmatan dan hak Allah untuk disembah. Sehingga ada seorang namanya Abdullah bin Muhammad. Namanya Abdullah bin Muhammad. Ini ada dalam kitab Nafahatul Unsi min Hadratil Qudsi. Ini namanya Abdullah bin Muhammad. Itu lalu berdoa. Dia mengatakan ma'abadtuhu abadan haqqal ibadati fa'akunu dhaliman. Saya itu berdoa, menyembah Allah itu tidak bisa sebenar-benarnya menyembah. Dia merasa bahwa kalaupun saya menyembah, katanya Abdullah bin Muhammad ini, itu tidak betul-betul seperti yang seharusnya menjadi hak Allah untuk disembah. Artinya tidak sempurna penyembahannya itu. Ini sudah orang soleh, termasuk min auliyaillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan kajian Hikam Ibnu Athaillah. Sekarang sudah masuk pada hikmah yang ke-9. Yang ke-9 ini masih membicarakan tentang doa. Nampaknya Ibnu Athaillah menjelaskan tentang doa ini agak panjang. Jadinya karena diharapkan dengan ini orang berdoa itu tidak ada orang yang putus asa dengan berdoa. Jadi betul-betul berdoa dilakukan dengan munajat kepada Allah dengan kesungguhan, bahwa Allah pasti akan mengabulkan semua doa-doa itu. Dalam hikmah yang ke-9 ini Ibnu Athaillah mengatakan la yusakikannaka fil wa'di adamu qu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan meragukan kepada engkau janji Allah ketika tidak terwujudnya apa yang diminta, yang dijanjikan Allah itu. Jadi Allah pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman. Nah, kok tidak terkabul, artinya tidak terjadi, maka jangan engkau meragukan janji Allah itu, bahwa Allah akan berjanji bahwa akan memenuhi orang yang berdoa. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun sudah tiba waktunya, artinya apa yang didoakan itu sudah tiba waktunya. Li alla yakuna dzalika qadhan, agar tidak ada hal seperti itu, artinya ragu-ragu itu merusak fi basiratika, akan merusak mata hati kamu, basirah. Dan juga
wa ikhdaman linuri sariratika, dan agar tidak memadamkan cahaya sirmu. Sir ini ya yang ada dalam hati, yang bisa makrifah kepada Allah, yang bisa makrifat kepada Allah, ini sir ini. Nah, artinya bahwa Al-Haqqu subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, bahwa Allah itu tidak akan pernah meningkari janjinya. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyinaz zaman thumma lam yaqa' dzalika al-maut fala yanbaghi ayusakkikahu dzalika fi sidqi wa'i rabbih. Jadi seandainya lalu Allah sudah berjanji, kalau Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman, artinya bahwa ketika orang beriman itu berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Maka kalaupun itu tidak terjadi sebagaimana yang didoakan itu, maka tidak sepantasnya lalu orang itu meragukan kebenaran janji Allah. Kebenaran janji Allah. Karena Allah itu memberikan sesuatu, mengabulkan doa kita itu berhubungan dengan biilmi. Jadi dengan ilminya, dengan ilmunya Allah. Biilmihi, dengan ilmunya Allah. Bukan dengan pengetahuan seorang hamba. Jadi Allah itu memang memilihkan. Oleh karena itu penting beradab. Artinya orang yang beriman itu ya sudah pasrahkan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, pasrahkan kepada Allah. Bagaimana Allah memberi, bagaimana Allah menempatkan doa itu, sehingga kita itu wayaskunu ilaihi fima wa'dahu bihi, sehingga kita tenang dengan apa yang dijanjikan Allah itu. Wayatma'innu ilaihi, dan juga kita tentram dengan Allah itu, tentram. Nah, artinya tidak ada goncangan akidah. Karena kalau tidak, maka orang itu akan tergoncang akidahnya. Di satu sisi Allah menyuruh kita berdoa karena doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Tapi kok ya ini betul-betul terjadi, kok ya tidak terjadi begitu. Apa yang seperti yang disampaikan itu. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa ada orang yang lalu mengatakan, kaifal asyukku fil wa'di wa ana ara amami al-waqi'a al-mukhalifa lahu. Bagaimana mungkin, ketika ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin saya tidak ragu dengan janji itu, sementara yang terjadi di depan kita itu adalah bahwa memang tidak terrealisasi, tidak menjadi kenyataan itu. Tidak menjadi kenyataan. Nah, orang yang lalu punya pikiran-pikiran seperti itu adalah karena dia menganggap bahwa dia sudah melakukan kewajiban, sehingga seolah-olah Allah itu wajib mengabulkan doanya. Padahal Allah itu mengabulkan doa itu hak Allah. Jadi hak Allah terhadap hambanya. Jadi hak Allah itu mau dikabulkan itu adalah kebaikannya Allah. Kalaupun ditunda itu tetap kebaikannya Allah. Kalaupun misalnya betul-betul terjadi seperti apa yang kita inginkan, yaitu kebaikannya Allah. Nah, sehingga dasar pemikirannya bahwa orang yang lalu menganggap bahwa doanya itu tidak terkabul, artinya ragu dengan janji Allah itu, karena anggapannya begini, annal insan kullama kana ba'idan anillah mustaghrikan fil masaghil ad-dunyawiyah taqillu wa tatmuru amama basiratihi
huququllah alaihi wa tatakatharu raghbatuhu wa amniyatuhu allati qad yara fi haqqan lahu 'ala Allah. Seolah-olah begini, orang yang merasa bahwa ragu terhadap apa yang dia doakan karena tidak menjadi kenyataan saat itu adalah dia karena dia jauh dari Allah dan tenggelam dengan kesibukan dunia. Nah, kesibukan dunia itulah yang lalu menutupi basirahnya, penglihatannya terhadap hak Allah, bahwa itu adalah hak Allah. Doa itu ketika dikabulkan, ya ketika ditunda oleh Allah, ketika mungkin dialihkan ke bentuk yang lain, itu adalah hak Allah. Nah, itu tertutupi. Yang nampak di depan matanya adalah bahwa itu adalah hak dia untuk dipenuhi. Bukankah saya setelah melakukan ini, melakukan itu, mestinya itu kan hak saya untuk dikabulkan. Nah, ketika orang menganggap bahwa itu hak dia terhadap Allah, nah itu menjadi salah. Artinya basirahnya betul-betul tertutup, mata hatinya betul-betul tertutup. Nah, sehingga tidak bisa melihat yang sesungguhnya itu, sesungguhnya. Artinya mestinya yang terjadi itu adalah bi annahu qad adda kullama lillahi fi haqqil min haqqin alaihi wa innama baqiya an tasilahu huququl lati wa'adallahu bihi ibadus shalihin. Jadi kalau orang itu masih ragu dengan Allah, bahwa Allah akan mengabulkan, itu karena dia itu merasa bahwa dia itu berhak atas apa yang seharusnya dia dapatkan dari ibadah-ibadah itu. Dia berhak atas itu. Nah, orang seperti itu berbeda dengan orang yang lalu ngerti bahwa doa itu dikabulkan, dialihkan, ditunda itu menjadi hak Allah, dengan dasar pemikiran bahwa itu terjadi karena Allah itu maha baik, bahwa Allah itu maha lembut, ya, maha latif, maha lembut, sehingga dia sadar betul bahwa apapun yang terjadi ketika kita berdoa itu semata-mata adalah karena kebaikannya Allah, karena kelembutannya Allah. Wa kullama kana al-insanu aktsara ma'rifatan billah kullama kana al-insanu aktsara ma'rifatan billah wa sifatihi wa ab'ada 'anil istighraqi fil masaghil ad-dunyawiyah ta'dumu wa tatakathuru amama basiratihi huququllahi alaihi wa tadmuru bihi tadubu huququhu allati yara annahu qad qada ahlan laha. Jadi kalau manusia itu makrifatnya kepada Allah itu, adanya pengetahuannya mengenal Allahnya itu lebih banyak, dan dia tidak tenggelam dengan dunia, tidak tenggelam dengan kesibukan-kesibukan dunia, maka dia akan sadar betul bahwa itu adalah hak Allah, dan basirahnya itu tetap akan menangkap itu. Jadi mata hatinya itu akan menangkap bahwa itu hak Allah, hak Allah. Jadi kalau sudah seperti ini, maka yang tumbuh itu adalah hubban lillah wa ta'diman lahu. Jadi rasa cinta kepada Allah. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, munajat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yang tampak itu adalah bahwa dia adalah seorang yang harus berdoa sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Hak Allah adalah apakah dia dikabulkan saat itu atau ditunda atau dialihkan, itu hak Allah. Sehingga timbul dia rasa senangnya kepada Allah, rasa takdimnya, rasa pengagungannya kepada Allah.
Sehingga lalu tidak mikir-mikir bahwa saya sudah melakukan ketaatan, saya sudah melakukan kebaikan ini, saya sudah bersedekah, kok tidak seperti yang digambarkan. Seolah-olah seperti itu. Tidak muncul bagi orang-orang yang lalu ma'rifat kepada Allah, artinya kenal kepada Allah. Karena tentu tidak sebanding. La tusawi syai'an amama adimi haqqillahi alaihi wa amama ni'amihi al-katsira. Jadi tidak sebanding bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan keagungannya hak Allah dan besarnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kalau dipikir seperti itu ya tentu orang akan senang saja kepada Allah. Artinya bahwa dia itu melakukan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu ya ibadah, yaitu bentuk penghambaan betul kepada Allah. Nah, itu kalaupun diberi, maka itu bukan karena kehebatan doanya, bukan, karena memang karunia Allah. Karena kalau dibanding antara doa yang disampaikan dengan kenikmatan yang Allah berikan dan keagungan hak Allah untuk disembah, jadi untuk disembah itu jauh lebih besar itu semua. Jadi kenikmatan dan hak Allah untuk disembah. Sehingga ada seorang namanya Abdullah bin Muhammad. Namanya Abdullah bin Muhammad. Ini ada dalam kitab Nafahatul Unsi min Hadratil Qudsi. Ini namanya Abdullah bin Muhammad. Itu lalu berdoa. Dia mengatakan ma'abadtuhu abadan haqqal ibadati fa'akunu dhaliman. Saya itu berdoa menyembah Allah itu tidak bisa sebenar-benarnya menyembah. Dia merasa bahwa kalaupun saya menyembah, katanya Abdullah bin Muhammad ini, itu tidak betul-betul seperti yang seharusnya menjadi hak Allah untuk disembah. Artinya tidak sempurna penyembahannya itu. Ini sudah orang soleh, termasuk min auliyaillah ini, termasuk wali-wali Allah, tapi mengatakan begitu, saya itu tidak sanggup menyembah Allah dengan sebenar-benarnya menyembah, maka saya itu termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga namanya itu dirubah dari Abdullah bin Muhammad, diubah menjadi Dhalim bin Muhammad namanya. Menjadi Dhalim bin Muhammad. Karena dia merasa dirinya zalim, seharusnya menyembah Allah itu dengan sebenar-benarnya. Tapi dia merasa selamanya abadan tidak akan sanggup untuk menyembah Allah seperti itu. Nah ini bentuk orang yang betul-betul ma'rifah kepada Allah, yang kenal Allah artinya. Sehingga dia merasa bahwa tidak pantas mengeluhkan doa tidak terkabul itu atau tertunda itu, tidak pantas mengeluhkan, tidak pantas dikeluhkan. Jadi mestinya dia senang dan bahagia bisa berdoa kepada Allah, bisa menunjukkan kehambaannya. Nah ini yang artinya kalau Dhalim bin Muhammad ini kalau sujud itu betul-betul nikmat. Betul-betul nikmat, karena itu betul-betul dia ingin menyembah Allah yang sesungguhnya. Tapi ya selalu gagal, artinya tidak sanggup dia menyembah Allah dengan sebenar-benarnya yang menjadi hak Allah untuk disembah. Jadi kalau Rasulullah itu dalam salah satu sujudnya itu kan menyampaikan, ada salah satu doa sujud itu pada bagian akhirnya mengatakan, la usi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsika. Ya Allah, kata Rasulullah dalam doa sujudnya itu, saya tidak akan sanggup menyembahmu, memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Yang sanggup memuji dirimu, memuji engkau yang sebenarnya itu hanya engkau sendiri. Jadi Rasulullah menyampaikan begitu. Jadi Rasulullah sudah sedemikian itu, seorang nabi dan rasul yang mulia menyampaikan tidak sanggup untuk
memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Yang bisa memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian itu hanya Allah sendiri. Nah, kalau Allah sedemikian agung dan sedemikian sempurna dan sedemikian baik seperti itu, lalu kita berdoa dan ketika doanya tertunda atau dialihkan ke bentuk lain, lalu kita menyalahkan, ya Allah, kenapa engkau tidak menerima doa saya? Itu kan orang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Bahkan orang itu termasuk orang yang sangat dalim, ya, sangat dalim. Ya, kalau Dhalim bin Muhammad saja doanya seperti itu, munajatnya kepada Allah itu seperti itu. Sampai dia hampir akhir hayatnya tetap menamakan dirinya Dhalim bin Muhammad. Nah, itu sebagai bentuk bahwa pengakuan bahwa dia merasa bahwa tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba sekarang ada orang yang lalu, saya bersedekah, kalau bersedekah 10 nanti jadi 100. Kalau sedekah 1 juta berarti nanti bisa 10 juta. Kalau sedekah sepeda motor nanti pindah jadi mobil gitu. Kok enak mikirnya gitu. Disangka tukang ngurup-ngurup gitu ya. Padahal yang seperti itu tidak betul. Artinya tidak betul. Kalau kita itu bersedekah 1 juta, di kemudian hari Allah misalnya memberi karunia 10 juta, itu semata-mata karunia Allah, semata-mata karunia Allah, semata-mata pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita bersedekah lalu diganti dengan 10 kali lipat gitu. Ini paling berbahaya kalau yang viral itu, yang viral yang seperti itu sangat berbahaya. Jadi kalau ada orang bersedekah 10 juta, nanti kamu akan kembali 100 juta. Itu sangat berbahaya itu. Kalau sedekah Honda, nanti akan kembali kepada kamu mobil. Itu sangat berbahaya. Nanti kalau seumpama tidak betul-betul terjadi, itu kan lalu suudzon kepada Allah. Katanya seperti itu, kok tidak seperti itu. Nah, itu mestinya salahnya sendiri, salahnya sendiri. Jadi Allah itu pasti mengabulkan doa, pasti mengabulkan doa. Cuma caranya bagaimana itu menjadi hak Allah. Karena Allah yang maha tahu, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi Allah yang begitu sangat mengerti. Nah, artinya bahwa kita itu berdoa, yang paling penting daripada doa itu ya satu sebenarnya, yaitu penghambaan kita kepada Allah. Itu penghambaan kita kepada Allah, itulah yang penting. Itu lebih penting ketika kita itu paham betul dengan kalimat penghambaan itu, ubudiyah itu, penghambaan itu. Ketika kita sadar betul dengan itu jauh lebih berharga daripada terkabulnya doa. Lebih berharga daripada terkabulnya doa. Karena ketingkatan tertinggi dari seorang makhluk itu adalah penghambaan. Penghambaan. Nah, kalau sadar betul penghambaannya itu, nikmat betul di dunia itu. Ya, nikmat betul hidup di dunia itu. Ya, senang betul kepada Allah itu. Karena kita itu hambanya Allah, hambanya Allah. Nah, kalau itu sadar betul ya senang. Yaitu katanya Imam Ali kan, kita itu menjadi mulia karena menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kita. Kita itu menjadi terhormat karena kita itu hambanya Allah. Itulah kehormatan kita itu. Kita menjadi terhormat betul karena itu. Karena kita menjadi hambanya Allah. Nah, bukan hambanya makhluk. Nah, selanjutnya bahwa Rasulullah sendiri itu melakukan di sini disampaikan Rasulullah itu paling makrifahnya makhluknya Allah, paling orang yang mengenal Allah, dan wa aktsaruhum hubban wa taqdiman lahu, orang yang paling cinta kepada Allah dan juga paling mengagungkan Allah dan paling takut kepada Allah.
Tapi Rasulullah itu kadang-kadang fayastaghriqu fil istighfar. Rasulullah itu tenggelam di dalam istighfarnya. Artinya dia betul-betul menikmati istighfar kepada Allah. Khawatir hatinya itu lalai dari Allah. Karena seorang nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh yang diangkat makamnya menjadi aulia illah itu tidak boleh lupa kepada Allah. Jadi orang-orang yang lalu seperti Rasulullah ini orang yang selalu mengingat Allah. Nah, itu masih istighfar kepada Allah. Khawatir hatinya sempat lalai kepada Allah. Nah, itu sudah tidak mikir yang seperti tadi itu. Cara berpikir tadi, ketika berdoa, doanya tidak segera dikabulkan lalu mencelah-celah, meragukan apa betul kalau orang berdoa terkabul. Kok di mana-mana di Quran ulama juga menyampaikan kalau orang berdoa ya pasti terkabul, tapi kok tidak terkabul. Nah, itu tidak muncul ketika orang itu betul-betul mengagungkan Allah. Nah, intinya adalah yang muncul dari apa yang disampaikan Ibnu Athaillah adalah bahwa annallaha la yukhlifu ahdan aw wa'dan. Jadi Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jadi bahwa kalau orang berdoa pasti Allah akan kabulkan. Jadi itu betul-betul terjadi, dilakukan. Jadi orang-orang yang lalu berdoa kepada Allah itu betul-betul akan dikabulkan oleh Allah, cuma dengan bentuk dan waktu yang memang Allah tentukan, karena itu indah ya. Kalau Allah itu memberikan pasti indah. Kapan diberikan, waktunya kapan, bentuknya seperti apa, itu pasti indah, pasti indah. Dan itu menyenangkan karena Allah yang beri. Syekh Ramadan Al-Buti bercerita tentang seorang waliullah ya. Itu ada seorang laki-laki bertanya kepada seorang yang soleh ini tentang, coba engkau perlihatkan ya Sayyidi sebagian min karamatika, sebagian dari karamatnya. Artinya karamah itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para orang-orang yang soleh. Tunjukkan kepada saya tentang kekaramahanmu agar tuziduna imanan, agar bertambah iman billah, agar bertambah keimanan saya kepadamu. Lalu orang soleh ini mengatakan, ala tarawna a'ajibal khawarik wal karamat allati yukrimuni Allahu biha fi kulli lahdatin. Apakah engkau tidak berpikir bahwa keajaiban-keajaiban itu banyak, karamat-karamat, karamah-karamah itu banyak yang Allah telah mengkaruniakan kepada kita semua, itu dalam setiap saat, dalam setiap saat. Lalu laki-laki ini menjawab, lam tara syai'an minha, saya tidak melihat sama sekali ya Syekh, ya Sayyidi, tidak, saya tidak melihat sama sekali. Lalu dia mengatakan bahwa ketika kamu berjalan di atas fauqal ardi, di buminya Allah, dan kamu tidak jatuh, dan juga gunung-gunung lalu tidak menjatuhkan diri ke kepala kamu, itu sudah karamahnya Allah, itu sudah karunia Allah. Jadi tidak usah melihat karamah-karamah yang lain, dari itu sudah karamahnya Allah. Ketika engkau bisa bernafas dengan enak, itu sudah karamahnya Allah. Itu semata-mata karena Allah itu menjaga kita bihimayatihi wa ri'ayatihi, karena perlindungannya Allah, karena penjagaannya, pemeliharaannya Allah, itu terjadi. Kalau tidak, maka katanya ulama ini, fala yuhlikuni kama qad ahlakal kathira mimman kanu qabli.
Kalau tidak, maka kita akan bisa dihancurkan oleh Allah sebagaimana dihancurkannya, dimusnahkannya umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita itu kan banyak melakukan maksiat, itu kan banyak. Kita ingatnya dengan lupanya kepada Allah lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Tapi kalau Allah lalu tidak mengadab kita, nah itu saja sudah karamahnya dari Allah. Itu sudah karamah dari Allah. Itu sudah luar biasa. Jadi intinya bahwa doa-doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah itu mau mengabulkan doa, artinya memberikan karunia, itu orang tidak perlu repot. Dalam kitab Uqalaul Majanin itu diceritakan dulu Malik bin Dinar itu ketika dia hidup di Basrah, itu terjadi musim paceklik sehingga ada kemarau panjang. Lalu dia Malik bin Dinar ini ulama yang soleh ya, Malik bin Dinar itu mengajak orang-orang untuk salat istisqa. Nah, salatlah istisqa lalu berdoa. Ketika salat istisqa dan dia berdoa, itu bukan saja mendung yang datang, matahari semakin terik. Jadi matahari mungkin tidak terlalu terik katanya Malik bin Dinar. Tiba-tiba ketika salat istisqa, itu matahari semakin terik, semakin panas. Lalu Malik bin Dinar ini datang kepada Sa'dun. Dia menyampaikan kepada Sa'dun tentang kondisi Basrah yang sedemikian panas itu, dan dia meminta Sa'dun itu untuk berdoa. Sa'dun ini tidak ikut dalam salat istisqa itu. Jadi orang-orang salat istisqa dia duduk-duduk di reruntuhan bangunan. Karena Malik bin Dinar ini orang yang soleh, maka kenal dengan temannya yang soleh. Sehingga dia mendatangi Sa'dun dan meminta Sa'dun untuk berdoa. Billadzi khalaqaka antastaqilana. Wahai Sa'dun, demi zat yang telah menciptakan engkau, berdoalah, memintalah kepada Allah agar hujan diturunkan untuk kita. Lalu Sa'dun itu mengangkat tangannya, lalu dia menyampaikan, ya fatiral asbah wal arwa wa munsyi'as sahab wal arjah falikil isbah, ya zat yang menciptakan jiwa dan ruh dan menggerakkan awan dan angin, bihaqqi majaral bariyah antarhama ibadaka wa biladaka, maka kasihanilah hamba-hambamu dan negerimu, wala tuhliku biladaka bidunubi ibadika. Ya Allah, jangan engkau hancurkan negerimu karena sebab dosa-dosa hambamu. Itu ketika doa itu belum berakhir, maka hujan segera turun. Doanya sudah sependek itu. Karena dipanjatkan oleh orang yang soleh dan dimohonkan oleh orang yang soleh yang begitu dekat kepada Allah, dia hanya berdoa, intinya, ya Allah, kasihanilah hamba-hambamu dan negerimu sendiri, milikmu, negerimu, jangan engkau hancurkan negeri ini hanya disebabkan oleh orang-orang yang berdosa. Kira-kira Sa'dun ingin menyampaikan begini, ya Allah, orang-orang yang berdosa itu apalah kepentingannya, tidak ada gunanya di hadapan engkau. Biarkan mereka turunkan hujan. Kasihan orang-orang yang soleh, kasihan orang-orang yang memerlukan hujan. Jangan hancurkan negeri engkau dan jangan juga hancurkan orang-orang yang beriman kepadamu. Itu saja.
itu sudah turun hujan. Jadi kalau Allah itu menginginkan, kalau sudah waktunya seperti yang diinginkan oleh Allah, ya hujan turun sebagai sebuah rahmat Allah, sebagai rahmat Allah. Artinya bahwa doa itu memang kewenangannya Allah dan hak Allah, bukan haknya seorang hamba untuk dikabul doanya itu. Seorang hamba itu adalah kewajibannya adalah bermunajat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Kalau hak Allah adalah mengabulkan sesuai dengan kepentingannya dan menjadi kebaikannya seorang hamba itu. Sehingga dengan demikian orang senang berdoa, berlama-lama berdoa itu ya kepentingannya menghambakan diri kepada Allah. Jadi yang paling penting itu adalah doa itu sebagai bentuk penghambaan seorang makhluk terhadap Allah. Nah, kalau itu muncul dalam hati kita, maka itu betul-betul akan menjadi kekuatan yang luar biasa kita dalam menjalani hidup sehingga kita tetap senang kepada Allah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Ya, basirahnya itu harus tampak ya. Mestinya basirahnya harus bisa melihat. Makanya basirahnya harus bisa melihat bahwa pertama doa itu sebagai penghambaan kepada Allah. Yang kedua, basirahnya juga harus bisa menangkap, memandang bahwa yang paling tahu tentang dunia dan kehidupan dunia ini Allah. Yang paling tahu itu Allah. Nah, orang ketika berdoa lalu saat itu tidak dikabulkan oleh Allah, berarti Allah melihat bahwa kebaikannya bukan di situ. Kebaikannya bukan di situ. Di waktu yang lain dan di tempat yang lain. Nah, contoh saja. Contoh. Ada seseorang yang ingin ada seorang PNS ya, PNS itu kepingin di satu tempat, berdoa terus bertahun-tahun berdoa. Setelah berdoa sampai lupa dia, sehingga dia karena lama tidak dikabulkan. Akhirnya ya berhenti berdoa yang seperti itu karena pikirnya ya sudahlah Allah tidak mengabulkan. Sudahlah berhenti aja. Setelah lama dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan. Lalu dia pikir apa hikmahnya Allah dikabulkan. Dia sujud syukur kepada Allah. Ternyata waktu itu memang waktu yang sangat tepat. Bukan tepat lagi, sangat tepat. Seandainya dia ditempatkan di situ saat bukan seperti yang dia inginkan, maka niscaya akan hanya menimbulkan keributan dan kesusahan bagi dia. Pasti akan membuat terjadi keributan dan kesusahan bagi dia. Tapi dengan ditunda, dia bersyukur betul kepada Allah dan diulang-ulang bersyukur dan sujud betul kepada Allah bahwa dia ditempatkan di waktu yang memang Allah keinginkan. Setelah justru ketika dia lupa dengan tempat itu. Lupa, sudah melupakan, sudah kira-kira Allah sudahlah tidak kira akan mengabulkan itu. Jadi memang pertama yang harus muncul ke hati kita biar tidak gundah kita, tidak lalu mencela ya sudah salat, sudah taat, sudah baca Asmaul Husna, katanya kalau membaca Asmaul Husna terkabul, kalau baca salawat ya cepat terkabul. Kan banyak kan ulama-ulama yang sering menyampaikan itu kalau baca salawat yang banyak terkabul. Ya, kok tidak terkabul. Nah, itu pertama yang harus dipahami bahwa doa itu adalah penghambaan. Jadi karena kita hamba, ya nikmat betul menghamba kepada Allah. Pertama yang itu. Yang kedua, Allah pasti mengabulkan doa. Cuma bisa saja Allah itu menunda doa itu. Yang kedua bisa saja Allah itu memberikan dalam bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah bahwa
semua yang dilakukan Allah itu terpuji. Karena Allah itu maha terpuji. Sehingga semua tindakan Allah, perilakunya Allah, kehendaknya Allah, takdirnya Allah itu pasti terpuji. Oleh karena itulah pekerjaannya Allah itu tidak bisa ditanyai lagi, tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena pekerjaannya Allah itu pasti terpuji. Karena Allah pasti terpuji pekerjaannya, maka kita tinggal tunggu kebaikannya Allah. Dengan senang hati kita berdoa, mau kapan dikabulkan dan dalam bentuk apa, ya sudah, kita senang kepada Allah. Jangan merasa bahwa kita orang hebat yang doanya seperti ini sudah melakukan kebaikan-kebaikan ini, sudah baca Quran sampai khatam beberapa kali, kok tidak terkabul ya. Tidak seperti itu. Kalau itu mau dibandingkan, artinya mau jual beli kayak begitu, tidak cukup. Sampean baca Quran belum tentu khusyuk. Baca Quran huruf-hurufnya belum tentu betul seperti yang diinginkan. Itu sholat juga belum tentu khusyuk. Kadang khusyuk di awal, lupa di tengah, di akhir khusyuk kembali. Itu. Kalau itu mau dihitung-hitung, tidak cukup untuk membeli terkabulnya doa itu. Tapi karena rahmat Allah, Allah tidak menghitung itu. Sudahlah, itu semua karena rahmat Allah. Kayak orang tadi, Sa'dun berdoa, tidak salat istisqa, ternyata dia berdoa pendek saja doanya, tapi karena Allah menginginkan, maka dikabulkan, dan hujan turun sebelum doa itu selesai. Jadi itu yang harus diperhatikan, 3 hal tadi. Barangkali itu ya. Ya, silakan. Bagaimana dengan ketika bertawasul dengan amal ibadah Pak? Yang kedua, sepertinya saya simpulkan, mohon maaf kalau salah. Sebetulnya kita tidak perlu meminta pada Allah, karena Allah sudah maha tahu apa kebutuhan kita, apa kata-kata kita. Sebetulnya tanpa kita ucapkan, Allah sudah tahu. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah itu yang bisa saya tangkap, yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf kalau salah dan mohon pencerahannya. Terima kasih. Ini adalah sebentar, satu-satu saja dulu, biar saya takut lupa. Satu dulu. Nanti pertama itu tawassul. Tawassul kalau dengan amal semua ulama sepakat ya. Semua ulama sepakat kalau tawassul dengan doa, dengan amal itu boleh. Boleh. Tawassul dengan orang, misalnya orangnya hidup lalu kita bertawassul dalam artian minta doanya, boleh gitu. Nah, tawassul yang lain itu masih diperselisihkan oleh para ulama, diperdebatkan. Yang ditanyakan tadi tawassul dengan amal, boleh. Jadi kita iya, dengan amalan kita boleh. Boleh. Artinya begini, ya Allah, saya sudah sholat tahajud 30 tahun misalnya. Ya Allah, mohon keturunan kami menjadi orang yang soleh. Nah, boleh itu, boleh disampaikan, kepada Allah itu. Artinya itu seolah-olah menjadi motivasi ke kita, bukan motivasi ke Allah ya, bukan motivasi ke Allah. Artinya seolah-olah itu garansi kepada Allah, ya Allah, saya telah berbuat baik ini itu, yang masa saya tidak dikabulkan. Tidak begitu maksudnya. Itu hanya menenangkan hati kita, itu menghibur hati kita, menghibur hati kita bahwa saya telah melakukan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan itu juga berkenan diterima oleh Allah itu. Terima. Boleh. Artinya boleh dengan itu. Tetapi ketika terkabul, jangan lalu punya pikiran begini. Saya terkabul karena berdoa dengan menggunakan amal-amal saya. Tidak boleh. Tetap harus mengatakan saya terkabul doanya karena memang karunia Allah. Karena amal sampean tidak akan cukup untuk membayar ganti daripada terkabulnya doa itu. Tetap harus pikiran kita bahwa itu karunia dari Allah. Itu yang
pertama. Yang kedua tadi agak yang kedua? Oh ya, kita apakah perlu tidak perlu meminta karena Allah pasti tahu ya. Kalau sampai pada makom yang selalu memuji Allah mungkin tidak ada masalah. Artinya lisan dan hati kita selalu memuji Allah mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau makom kita itu berdoa itu bagian dari ibadah yang sangat penting. Karena apa? Berdoa itu betul-betul wujud kehambaan, kayak sujud. Sujud itu kan bentuk kehambaan kita kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Maka ketika kita berdoa itu betul-betul bermunajat, mengaduh kepada Allah bahwa kita itu makhluk yang tidak siapa-siapa, tidak ada apa-apanya dan juga bukan siapa-siapa. Sehingga kita ketika berdoa yaitu hanya bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Bukan karena doa-doa itu lalu Allah terpaksa mengabulkan, bukan karena kehebatan doa-doa itu, bukan. Karena memang hebatnya Allah itu kasih sayangnya Allah semata kepada kita. Jadi itu perasaan itu yang harus muncul, jangan lalu muncul yang lain-lain itu. Jadi doa itu tetap harus dipanjatkan karena kita itu menghambakan diri kepada Allah. Coba sampean hitung, apakah sampean pernah berdoa, ya Allah, saya kalau berjalan mudah-mudahan tidak kena paku. Tidak pernah kan? Tapi berapa hari, berapa ratus hari, berapa ribu hari sampean tidak terkena paku. Tapi tidak pernah berdoa, ya Allah selamatkanlah anak-anak kami. Padahal Allah selamatkan, sampean tidak pernah berdoa. Tapi Allah kasih itu. Kalau seandainya Allah baru ngasih setelah sampean berdoa, hancur kita, hancur. Tapi karena Allah makasih sayang, seandainya pun tidak berdoa, sebenarnya tidak ada masalah. Selama kita itu memang betul-betul menghambakan diri kepada Allah, asalkan kita itu hati kita selalu berdetaknya, jantung itu detaknya memuji Allah. Karena ada orang-orang soleh itu yang detak jantungnya itu detaknya melafadzkan Allah, detaknya itu melafadzkan Allah. Ada seorang ulama yang lalu di muridnya itu agak ragu bahwa ulama yang soleh ini betul enggak seorang yang salih itu selalu melafadzkan Allah. Dia ragu terhadap gurunya karena gurunya itu pernah lihat sepak bola di TV lalu tertawa. Muridnya ini ragu, betul enggak guru saya itu kok seperti itu. Lalu dia peluk muridnya, kupingnya ini diletakkan di dadanya, lalu detak jantungnya itu dengar lafadz Allah. Detak jantungnya itu melafadzkan Allah. Nah itu orang-orang yang soleh, yang selalu memuji Allah. Nah kalau kelasnya kita itu berdoa itu suatu kebaikan luar biasa. Sampean kalau berdoa lalu dikaruniai oleh Allah berdoa, syukurnya itu harus luar biasa. Berarti sampean sudah memposisikan diri saat itu sebagai hambanya Allah. Sehingga itu kenikmatannya. Sehingga sering saya sampaikan bahwa kenikmatan orang berdoa itu ketika merasa bahwa diri ini hamba yang tidak ada siapa-siapa. Sehingga ketika seperti itu, seperti yang diceritakan terdahulu, ketika Abu Yazid ditanya, kamu bawa apa menghadap Allah? Masa saya harus membawa? Mestinya kamu ketanyakan, saya ingin apa? Wong saya cuma seorang hamba. Jadi sadar betul kehambaannya itu. Nah itu yang harus tetap kita berdoa sebagai bentuk penghambaan, bukan karena terkait dengan Allah sudah memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita nikmati doa itu sebagai bentuk penghambaan. Yang kedua tadi yang
Ya. Ya, kalau ingin dikabul oleh Allah ya tidak bermaksiat. Nah itu bagian dari salah satu cara biar dikabul, termasuk di waktu-waktu yang istijabah. Itu salah satu cara. Artinya terlalu tidak seperti rumus pertama, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma waktu dan caranya yang berbeda. Nah, itu rumusnya pertama. Nah, lalu kalau ada orang yang sebelumnya maksiat, lalu berdoa kepada Allah, bisa mungkin langsung dikabulkan oleh Allah, bisa mungkin juga tidak, tergantung keinginan Allah. Contohnya adalah ketika Umar bin Khattab saja, ketika dia nampar adiknya karena membaca Quran, ketika setelah itu Quran dibuka, saat itu Allah memberikan hidayah. Saat itu Allah memberikan hidayah. Karena Rasulullah pernah mendoakan bahwa agar diberikan hidayah salah satu di antara dua Umar ya. Ternyata Umar bin Khattab itu yang turun ke awalnya hidayah itu turun ke Umar bin Khattab. Itu sebelumnya kan tidak berdoa, tapi Allah memberikan karunia. Itu. Orang bermaksiat kalau karena tidak pertolongannya Allah, habis semua. Semua kita pernah melakukan maksiat kepada Allah. Kalau tidak karena pertolongannya Allah, itu habis semua. Wong kita tidak selalu dalam kondisi taat. Jadi oleh karena itu sudahlah pasrahkan kepada Allah. Doanya kapan dikabulkan, apakah ditunda atau dikabulkan dalam bentuk apa, sudah pasrahkan kepada Allah. Sudah itu menjadi wilayahnya Allah. Kewajiban kita menghamba dalam bentuk doa. Tetapi walaupun begitu, ada waktu-waktu istijabah, ada tempat-tempat istijabah seperti Raudhah itu kan memang Rasulullah sabdakan pasti dikabul, pasti dikabul. Persoalannya kapan dan bentuknya seperti apa. Seperti apa? Jadi kalau ada orang yang seorang ulama berdoa misalnya, itu atau kita misalnya lah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keturunan menjadi orang yang soleh. Itu suatu saat kalaupun hari ini tidak soleh, suatu saat akan soleh. Suatu saat soleh. Sehingga kalau sekarang kita menjadi soleh, itu berkat juga doa-doanya orang terdahulu. Bukan karena kehebatan kita, doa-doanya orang-orang terdahulu. Jadi itu hebatnya orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu berdoa ya sudah senang. Orang berdoa itu senang saja kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, bahagia dengan berdoa karena Allah akan mengabulkan doa-doa itu. Tidak usah mikir-mikir yang lain-lain itu karena kita itu hamba ya. Terakhir ya. Ya. Mohon diberikan penjelasan tentang korelasi antara doa dan usaha. Sebab usaha tanpa doa itu kan sombong. Sementara doa tanpa usaha juga bohong. Artinya ya seperti itu maksud saya. Bahwa Ya. Ya kalau dalam bab ini kan begini, doa tanpa usaha ya bisa saja dapat. Yang ngasih juga Allah. Seperti cerita kemarin Imam Malik dengan Imam Syafi'i sudah kan. Jadi cuma kalau orang berusaha tidak berdoa itu pasti orang yang lalai terhadap Allah. Pasti orang lalai kepada Allah. Jadi orang usaha ya usaha itu sebenarnya usaha itu kan juga doa. Usaha itu bagian dari doa. Maksud saya gini Ustaz, saya berikan contoh yang real Ustaz. Ya. Seorang ingin jadi dokter, doa terus. Ya. Tapi kalau tidak usaha bagaimana bisa jadi? Nah, seorang kepingin jadi dokter, Kalau tidak mau belajar, tidak sekolah, lalu kepingin jadi dokter.
itu bisanya jadi dukun gitu. Nah, begini. Nah, ketika lalu begini, berdoa kepada Allah, ya Allah, seorang anak sekolah berdoa, ya Allah, jadikan saya seorang dokter misalnya, biar ilmu saya berguna, bisa mengabdi kepadamu melalui orang-orang gitu. Lalu berdoa, dan ternyata Allah itu membimbing dia untuk rajin belajar, untuk sekolah yang benar, terus begitu. Ini jangan bukan karyanya sendiri, karena doanya itu tadi. Nah, lalu kalau ada orang berdoa toh, ya tidak mau sekolah, ya tidak mau, yang memang doanya itu yang memang bukan jalannya di situ, sehingga bukan di dokter itu yang lebih baik bagi dia, bukan di situ. Ada kebaikan yang lain, sehingga dibuatlah dia lalu tidak mengikuti jalan menuju dokter itu, sehingga bisa balik jadi dukun ya. Usaha itu juga karena karunia Allah. Silahkan sampean berusaha sebanyak-banyaknya, kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan, sampean akan muter-muter di satu tempat, akan muter-muter. Saya sering membuktikan. Tidak usah itu, baca kitab saja. Kalau tidak karena karunia Allah, muter-muter tidak ketemu. Intinya itu apa juga muter-muter tidak ketemu, sehingga muter-muter di tempat itu, bingung sendiri. Kalau tidak karunia Allah. Tetapi kalau karunia Allah, begitu dibuka langsung pas itu yang diinginkan. Ya itu. Jadi semua usaha itu jangan merasa sampai itu usahanya sendiri, bukan. Itu memang karunia Allah, petunjuk Allah menuju itu. Nah, kalau sekarang ada kepingin dokter kok ya diam di tempat, ya memang jalannya yang dikehendaki Allah bukan di situ. Yang baik itu bukan di situ. Yang lebih baik yang mungkin di tempat lain. Itu bukan dokter itu tadi. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.